Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini malam Senin apa lali? Malam Senin Pon nggih. Malam Senin Pon kita bersyukur begitu banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, dan kita selalu meminta dalam doa baik kita. Sebagaimana tadi kami bacakan doa yang biasanya Kanjeng Nabi baca selepas sholat subuh, yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 hal yang diminta oleh Kanjeng Nabi, dan terus kita minta doa seperti ini pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Kemudian nomor kalih, ya Allah, berikanlah kepadaku rizki yang thayyib, rizki yang halal. Kemudian yang ketiga, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala amalan mutaqabbala, amalan yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa yang manfaat. Mungkin setiap harinya kita terus menambah ilmu, diberikan karunia ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diberikan rizki yang halal, dan juga mungkin kita terus bisa diterima setiap amalan-amalan soleh kita. Sholat kita diterima, puasa kita juga diterima, sedekah kita juga diterima, bentuk baik kita kepada istri, bentuk baik kita kepada suami, dan terus semangat dalam mencari ilmu dan ibadah. Mungkin semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Untuk kali ini yang kalau bahas tentang suatu penyakit yang biasanya kita kalau ibadah pasti dapat penyakit ini. Ini disebut penyakit was-was, ragu-ragu. Kadang kalau bapak ibu-ibu sholat, kadang biasanya bingung, iki wis 3 rakaat apa wis 4 rakaat. Kadang ini wis 4 apa wis 5. Kadang juga ini sudah mau bangkit dari wah iki wis tahiyat awal apa urung, ya, apa wis rakaat ketiga orang ngangge tahiyat awal. Kadang juga perasaannya was-was. Ini namanya was-was nggih, ragu-ragu atau was-was. Kadang juga pas lagi duduk seperti ini, tadi saat masuk sudah wudu, wah niki wau ki kentut apa ora.
ambune padahal iki urung lho. Ya namun iki perasaane ragu-ragu, wah kentut ora, was-was, ragu. Ini sebenarnya penyakit. Kadang ada yang banyak was-was terus. Sampai saking parahnya was-was itu bisa membuat orang itu lupa ibadah. Ini misalnya bar maghrib, kadang sebagian ikut saya capek berat, kemudian langsung film, langsung turu, dan dia ragu-ragu, iki wis sholat nisa apa urung, padahal tidurnya tadi bar maghrib. Padahal untuk tidur bar maghrib ada dua hal yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu makruhkan. Yang pertama tidur bar maghrib seurungnya nisa. Yang kedua Rasul itu larang banyak ngobrol sing ora manfaat bar sholat nisa. Jadi seurungnya maghrib dimakruhkan untuk tidur langsung. Karena biasanya nanti timbul was-was, timbul ragu-ragu, bahkan lupa untuk melaksanakan sholat nisa. Juga Rasul larang bar nisa banyak ngobrol. Kalau ini kita ngobrol juga, namun ngobrolnya yang manfaat. Kalau orang manfaat contohnya apa ibu-ibu? Gosip, rumpi, delok TV, ya, delok apa meneh? Hah? Biasanya siarannya bar ngisa iki apa ibu-ibu? Boy. Apa boy iki biasanya pas bar maghrib tuh katanya? Hah? Masih berlanjut juga? Masya Allah. Sudah serial berapa itu? Serial 600. Ada yang nonton dari serial 1 sampai 600. Masya Allah. Berarti 600 itu sudah hampir 3 tahun. Ya Allah. Padahal untuk jaga amalan rutin ajak 3 tahun itu sulit sekali. Ini kalau istiqomah nonton si boy 3 tahun iso ajek loh. Iya toh, iso ajek ya 3 tahun. Kalau sholat yo kadang memeng, kadang malas, kadang alasannya kedinginan, alasannya itu macam-macam. Namun si boy itu bila-bilaan terus pokoknya ya setiap bar ngisa ya, bar ngisa wajib nonton si boy sampai serial 600. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan ya kenapa innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena musibah. Itu musibah besar loh. Yang didahulukan sinetron daripada sholat. Yang diistiqomahkan, dijaga ajak itu sinetron dibanding sholat. Musibah besar. Ya, ini lebih daripada musibah gempa bumi di Aceh kemarin. Lebih daripada musibah tsunami. Orang kalau mati gara-gara gempa bumi tsunami, ya, itu bisa masuk surga. Namun kalau orang itu mati cuma gara-gara sinetron coba. Pas nyetel sinetron, langsung nafas terakhir. Ya, semua ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un juga. Namun matinya itu bukan saya loh. Ya, matinya itu bukan mati yang bagus. Kalau orang yang tsunami, gempa bumi, itu nanti masuk dalam hadis-hadis. Ya, di antara hadis yang menyebutkan orang itu mati husnul khotimah, mati bertabrakan atau ya dipukul benda keras. Ini para ulama itu sebutkan mungkin kena reruntuhan bangunan, gempa bumi kena reruntuhan. Husnul khotimah mudah-mudahan. Ya, ada yang kena tsunami. Mudah-mudahan yang matinya juga husnul khotimah karena cobaan besar. Ya, namun kalau sayangnya kita itu dalam kesia-siaan, kita tidak tutup amalan kita dengan akhir hidup kita dengan amalan soleh. Nah, sekarang untuk mengatasi was-was tadi perlu dipahami sifat setan itu ada 2, yaitu disebut dalam surat An-Nas, min syarril waswasil
khannas. Di awal ayat kita minta perlindungan pada Allah. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu min syarril waswasil khannas, dari setan yang punya dua sifat. Yang pertama, setan memberikan was-was, diganggu, dibisiki terus. Ketika kapan? Kata para ulama, ketika manusia itu lalai saking ibadah. Setan ganggu, setan bisikan yang bukan-bukan. Itu ketika orang itu lalai. Contoh, kadang setan itu sangat menggoda bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bangun rumah tangga yang lama. Setan itu pingin rumah tangga tersebut retak, cerai. Itu gangguan saking setan. Itu ketika kita lalai ibadah, imannya sudah nggak kuat, sudah lupa sholat, sudah lupa dekat dengan Allah, maka setan akan mudah masuk. Kemudian sifat setan yang kedua, khannas. Khannas itu artinya apa? Setan lari dari kita ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setan dekat ketika kita lalai. Setan itu menjauh ketika kita ingat Allah. Maka di antara buktinya, saya pernah sebutkan pas pengawasan malam Kemis, setan itu kalau dengar azan, apa yang dilakukan oleh setan? Lari terbirit-birit sambil kentut. Dan kentutnya ini ingin kalahkan suara azan. Jadi misalnya Pak Parji ini azan, suaranya seru, setan itu lari pokoknya kalahkan suara azan tersebut sampai setan gak dengar suara azan tadi. Saking takut dari kumandang azan. Jadi setan kalau orang ingat Allah, mereka lari. Setan itu lari menjauh dari masjid, menjauh saking masjid. Maka dari sini kita ambil pelajaran juga, jangan niru sifat setan. Kalau ada yang kumandang azan, malah lari saking masjid. Terbirit-birit lagi. Ya, lari saking masjid. Wah, pokoknya aku arak lungo. Ya berarti niru sifat setan. Hati-hati. Nah, di antaranya di sini kata para ulama, kalau ada yang biasanya was-was terus, biasanya dibisiki setan. Yang pertama yang harus dia lakukan, ini saya sebut saja langsung, la yutilul julus wal makas fil hammam awil khala fauqa hajatihi. Jangan lama-lama duduk di toilet, di kamar mandi. Jangan lama-lama duduk di kamar mandi lebih dari kebutuhan. Karena di dalam kamar mandi itu tempatnya setan. Kalau makin lama-lama di situ, setan berikan was-was terus. Ya, maka kalau buang hajat seperlunya. Kalau wis rampung ya wis langsung metu. Enggak usah sambil ini bapak mungkin sambil udut juga di kamar mandi, lari terus. Mungkin, ya, kalau malah suuzon nanti, buatan, ya. Atau malah ada yang sambil ya nyanyi-nyanyi satu album di kamar mandi sampai tuntas tas. Atau ya cuma menang saja, enak kayaknya di kamar mandi, nggak ada yang ganggu. Ya, diam saja di situ. Ya, ini perlu dipahami, ini tempatnya setan, makanya jangan lama-lama di kamar mandi lebih dari kebutuhan. Makanya ketika masuk kamar mandi, kita sudah meminta kepada Allah berlindung saking setan. Doanya pripun masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti setan ada dua jenis.
Kalau 2 jenis berarti setan juga rabi juga sama. Punya keturunan juga sama. Ada yang umurnya panjang sekali, ada. Ada yang kekal sampai hari kiamat, itu seperti iblis. Namun dari hadis ini saja kita bisa simpulkan setan itu ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Namun nggak bisa digambarkan, wah setan sing wedok ini rambutnya dawa. Karena belum pernah kita lihat. Setan sing lanang kepalanya botak. Nggak bisa kita gambarkan. Ya, karena setan nggak bisa kita lihat, sudah jadi makhluk gaib. Kesimpulannya pokoknya dalam kamar mandi baca doa dulu ketika masuk. Baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru masuk dalam kamar mandi sesuai kebutuhan. Sing biasanya suwe ke ibu-ibu. Iya, nyampo setengah jam, luluran setengah jam, luluran kan? Iya. Kemudian belum lagi bersih-bersih badan setengah jam, bisa 1 jam itu dalam kamar mandi. Tolong dikurangi, ya, jangan lama-lama di kamar mandi. Kemudian yang kedua yang dilakukan, ini dalam masalah pipis. Kalau biar gak ragu-ragu, kadang kan kita was-was ragu-ragu dalam batin ini pipisnya ini kena gak di celana ya? Atau ada yang nempel atau tidak? Ini saya sudah nutup, ini masih ada sisa najis atau tidak? Ragu-ragu. Makanya kata para ulama, yang kedua yang dilakukan, habis buang air kecil, maka bagian yang tadi keluar pipis itu kita perciki. Sudah siram, kemudian tambah lagi diperciki lagi, biar makin yakin. Karena disebutkan juga dalam hadis dari Al-Hakam bin Sufyan, ia mengatakan karena Rasulullah SAW idza bala tawaddaa wa yantadih. Nabi SAW ketika sudah buang air kecil alias pipis tadi, beliau itu perciki, kemudian Nabi SAW itu berwudu. Jadi disunahkan perciki kemaluan tadi setelah kita buang air kecil, itu ada yang diperciki, kemudian setelah itu berwudu. Berarti disunahkan habis buang hajat, disunahkan mengulangi wudu. Dan ini juga tanda kita disunahkan untuk menjaga wudu. Untuk menjaga wudu. Ini manfaat sekali loh kalau jaga wudu. Walaupun nanti ada janji besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu sahabat Bilal bin Abi Rabbah, itu sahabat yang dahulunya itu adalah seorang budak saking Afrika, Iran berarti. Ketika di dunia ini Nabi SAW itu katakan suara sendal saking Bilal itu sudah terdengar di surga. Suara sendal saking Bilal tadi sudah terdengar di surga. Berarti sudah ada jaminan masuk surga. Maka Bilal ketika di dunia ini kebiasaannya dia ceritakan pada Rasul. Rasul tanya pada Bilal, apa rahasiamu sehingga kok suara sendalmu itu sudah terdengar di surga? Maka kata Bilal, aku ini setiap habis, misalnya aku ini hadas, kondisinya lagi tidak suci, aku selalu mengulangi wudunya dijaga. Makanya tadi suara terompahnya, suara sendalnya itu terdengar di surga. Cuma kebiasaannya apa tadi Bapak-bapak? Kebiasaannya apa? Mengulangi wudu, menjaga wudu. Dan dia setelah wudu tadi melaksanakan sholat kali rakaat, sholat sunnah
wudu. Ini rahasianya saking Bilal. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, biar tidak dapat was-was, banyak minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu punya tuntunan nggih, baca rajin-rajin baca 3 surat. Surat Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas, surat Qul a'udzu birabbil falaq Al-Falaq, surat Qul a'udzu birabbin nas An-Nas. Coba ini mulai besok, kalau ini belum diamalkan, setiap pagi kalian petang. Pagine niku bar subuh, petangnya itu bar maghrib. Baca Al-Ikhlas ping 3. Nggih. Al-Falaq ping 3 nggih. Kemudian An-Nas ping 3 juga sama. Diulang terus, pagi baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Sore juga bar maghrib baca seperti itu. Insya Allah akan dilindungi dari gangguan setan. Insya Allah setan tidak goda. Insya Allah setan akan sulit dekat. Karena kita rajin-rajin moco zikir, moco surat. Tadi baca apa? Al-Ikhlas ping 3, Al-Falaq ping 3, An-Nas ping 3. Itu diulang terus pagi kalih sore. Pagine niku bar subuh, sorene bar maghrib. Rutinkan terus setiap hari, maka setan itu akan sulit dekat kita ketika kita rutin baca seperti itu. Satu lagi, bisa dibaca lagi 3 surat ini. Namun prakteknya beda. Prakteknya gini, Bapak Ibu-ibu nanti kalau mau tidur, tidur malam ini wudhu terlebih dahulu. Jangan kebiasaan pokoknya langsung turu langsung bablas. Baiknya kalau wudhunya sekarang batal, pulang itu sebelum tidur wudhu. Kemudian sudah berbaring, ambil tangan seperti ini. Tangannya dikumpulkan, coba di depan semuanya. Terus moco Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Coba kita praktekkan biar langsung nanti bisa diperhatikan nanti nggih. Moco Al-Ikhlas coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini tangannya terus ditiup. Coba. Terus diusap. Di wajah, kalih badan yang bisa dijangkau. Sampai kaki nggak masalah. Nah, ini diulang lagi. Baca lagi seperti tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terus ditiup. Diusap lagi. Pindho nggih?
Terus ulang lagi sampai 3 kali. Kalau lagi ngantuk mau merem, pokoknya ditahan, pokoknya moco itu terus sampai 3, kemudian langsung tidur. Ini rahasianya nggih. Ini rahasianya tidak diganggu setan sampai subuh. Insya Allah kalau ini dirutinkan, yang malah subuh, yang telat subuh, iso tangi subuh. Karena nggak diganggu setan. Ya, karena tidak diganggu setan. Tadi suratnya apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini diulang sampai 3 kali dengan cara seperti tadi. Ini sebenarnya bisa dipraktekkan juga kalau ada tiang kesurupan. Baca seperti itu. Nanti baru diusap di wajahnya. Ya, tadi kita usap di tangan ya, tiup di tangan ya. Terus usap ke badan yang bisa dijangkau. Itu mudah-mudahan tidak diganggu setan, was-wasnya itu berkurang, bisikan dari setan juga akan menjauh dari kita. Nah, di samping itu lagi, cara kita menghilangkan was-was, banyak teman dengan tiang soleh. Kalau ingin dapat teman tiang soleh, ya itu banyak sholat berjamaah di masjid. Rajin sholat berjamaah di masjid. Atau sering hadiri pengawasan. Itu pasti yang hadir itu adalah tiang-tiang soleh, orang-orang yang ingin baik. Kalau kita dapat teman baik, setan itu akan sulit mengganggu. Karena sifat setan, kata Nabi SAW, setan itu asyaitanu zi'bun. Asyaitanu zi'bun linnasi kal ghanam. Setan itu adalah serigala. Dia adalah serigala yang sama seperti ketika dia menyerang hewan-hewan ternak. Kalau hewan ternak, kambing itu banyak, itu sulit diserang oleh serigala. Namun kalau kambingnya gursiji, cuma 1, serigala itu biasanya nyerang. Maka kalau kita kumpul dengan tiang-tiang soleh, setan itu sulit ganggu. Di samping iman kita itu semakin dikuatkan. Namun kalau sendiri-sendiri maunya ya diam sendiri, selesaikan masalah sendiri, pingin hidupnya itu sendiri, maka tidak akan pernah rampung, nggak pernah juga akan bisa tenang, dan akan mudah diganggu setan. Lalu yang terakhir, agar bisa selamat dari gangguan setan, yang modal paling penting tolabul ilmi syar'i, menuntut ilmu, banyak ngaji. Kalau kita rajin hadir majelis ilmu, maka niscaya Allah akan terus lindungi kita. Dengan ilmu tadi diri kita akan terlindungi, malaikat itu akan menjaga kita, dan kita akan dijauhkan saking gangguan setan. Kesimpulannya berarti ada 5. Yang pertama, jangan lama-lama di kamar mandi. Yang kedua, setelah buang air kecil itu memerciki air dan juga jaga wudu. Yang ketiga, banyak meminta perlindungan pada Allah. Tadi moco Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau ini disebut dengan ta'awuzat. Ya, 3 surat tadi itu disebut dengan ta'awuzat. Kemudian yang keempat, teman dengan tiang soleh. Yang kelima, menuntut ilmu, banyak hadiri majelis ilmu alias banyak ngaji, maka akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih niku mawon, sebelum kula tutup, monggo di antara Bapak Ibu wonten pertanyaan, kami persilahkan. Monggo. Ada? Pak Parji? Matan? Pak Suryo? Misalkan doa yang mau tidur itu diborong. Diborong itu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ditiup langsung ditiuping telu berarti.
diusap ping telu juga. Tetap ikuti tuntunannya tadi. Ora usah gawe-gawe cara baru. Ya. Itu kalau Nabi sudah tunjukkan seperti tadi berarti itu yang paling manjur. Yang paling mujarab. Nih, seperti itu. Nah, itu modelnya Pak Soyo boleh, namun kalau model saking Kanjeng Nabi ya seperti itu. Ada lagi? Hah, wonten? Ibu-ibu? Hah? Iki ketok iki wis panen nggih. Ini kacang iki lengkap banget loh. Apa jagung ini sudah panen? Belum. Masih muda, tapi ini sudah bagus nih. Masya Allah. Ada lagi? Ini? Mana Mbak Tari mana? Hah? Oh nunggu ibu nih. Oh mamanya sakit. Mbak Mursi? Betul. Mbak Bapak? Oh. Jadi tadi yang dipraktekkan nggih pagi sore niku maca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian sebelum tidur nggih sebelum tidur itu nanti baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil ditiup ke tangan kemudian diusap ke seluruh badan. Ya itu insyaallah akan melindungi kita dari gangguan setan. Ini kemauan barangkali untuk pertemuan kita malam hari ini. Kalau doakan mungkin-mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tetap istiqomah dalam ibadah, semuanya diberi kekuatan untuk terus menjaga sholat, masjidnya terus dimakmurkan, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, ya mudah-mudahan terus diparingi sehat, yang bisa diisi terus dengan ibadah, diparingi umur yang panjang, umur ini diisi juga dengan keberkahan dan ketaatan, dan mugi-mugi kita terus istiqomah sampai maut menjemput kita. Allahumma amin. Ya, tapi kita sarangan tutup kalian doa kafaratul majlis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.